Sebagai Komandan Satpol PP Kota Mentari, aku terbiasa menertibkan yang liar, membubarkan kerumunan, dan menyuruh pengamen jalanan pergi tanpa banyak debat. Tapi malam itu, saat seorang pengamen menatapku tanpa takut, tanpa memelas, dadaku justru bergetar. Dan aku sadar kalau perasaan ini tumbuh, bukan cuma karierku yang habis, hidupnya juga bisa ikut hancur. Namaku Ravena Kirana, 44 tahun. Orang-orang memanggilku Bu Komandan, dan nada mereka selalu sama, segan, tegang, sedikit takut. Aku tidak keberatan. Di kota seperti Mentari, kalau penegak aturan terlihat lembek, yang tumbuh bukan ketertiban, tapi keberanian yang salah tempat. Aku sudah bertahun-tahun hidup dengan satu prinsip, disiplin lebih penting dari simpati. Di kantor, aku dikenal galak, bukan karena aku menikmati marah-marah, tapi karena aku tahu satu kelengahan kecil bisa berubah jadi kebiasaan besar. Anak buahku sudah hafal, aku tidak suka alasan, tidak suka telat, tidak suka kerja setengah hati. Kalau ada penertiban, aku turun sendiri. Kalau ada masalah, aku tidak bersembunyi di balik meja. Orang-orang mungkin melihatku kuat, tapi tidak banyak yang tahu, kuat itu kadang cuma kebiasaan. Sejak berpisah dengan suami 3 tahun lalu, aku tinggal sendiri di rumah dinas. Anak semata wayangku kuliah di luar kota, jarang pulang. Di rumah cuma ada satu asisten yang datang pagi pulang sore. Setelah itu, rumah kembali jadi ruang besar yang terlalu sunyi. Tidak ada suara piring beradu. Tidak ada obrolan kecil. Tidak ada yang menanyakan aku capek atau tidak. Aku terbiasa. Atau setidaknya, aku memaksa diriku terbiasa. Malam itu, jadwal razia dimulai pukul 8. Sasaran, alun-alun Mentari. Kawasan yang belakangan ramai keluhan. Pedagang liar semakin banyak, parkir liar makin menggila, pengamen makin berani memaksa, dan tiap malam selalu ada keributan kecil yang lama-lama jadi biasa. Aku berdiri di depan cermin, membetulkan seragam. Kancing rapat, ikat pinggang rapi, sepatu mengkilap. Aku menatap pantulan wajahku. Tegas, dingin, tidak terbaca. Jangan lemah, gumamku pada diri sendiri. Di kantor, anak buah sudah siap. 2 mobil patroli, beberapa anggota, dan 1 koordinator lapangan. Mereka menunggu instruksiku. Kita tertibkan tanpa ribut, kataku datar. Kalau ada yang melawan, amankan. Tapi jangan terpancing. Kita kerja bersih. Siap, Bu Komandan? Konvoi bergerak. Lampu kota menyala temaram. Udara pesisir membawa bau asin dan angin lembab. Alun-alun sudah ramai ketika kami datang. Keluarga jalan-jalan, anak muda nongkrong, pedagang kaki lima berjejer, parkir liar menguasai trotoar. Begitu aku turun dari mobil, beberapa orang langsung menyingkir. Ada yang pura-pura sibuk, ada yang cepat-cepat merapikan gerobak. Aku jalan pelan menyapu pemandangan, seperti biasa. Dan seperti biasa, ada yang mencoba menguji. Bu Komandan, jangan ditertibkan dong, saya cuma cari makan, kata seorang pedagang dengan nada memelas. Aku menatapnya tanpa emosi. Cari makan boleh, tapi jangan ambil hak orang lain. Trotoar bukan tempat jualan. Pedagang itu menggerutu, tapi ia mulai menggeser gerobaknya. Di sudut lain, satu pengamen mendekat, membawa gitar, mulai bernyanyi terlalu keras. Anak buahku sudah siap menegur, tapi aku angkat tangan menahan. Aku dulu, kataku. Aku berjalan ke arah suara gitar itu. Lampu taman redup. Orang-orang duduk di bangku, sebagian merekam dengan ponsel. Pengamen itu duduk bersila, gitar di pangkuan. Suaranya berbeda. Bukan suara minta dikasihani, bukan suara memaksa. Suaranya dalam, tenang, seperti orang yang bernyanyi karena butuh, bukan karena ingin mengganggu. Aku berhenti tepat di depannya. Mas, kataku tegas. Di area ini tidak boleh mengamen. Ini kawasan tertib. Pengamen itu berhenti memetik gitar. Ia mengangkat kepala. Dan disitulah semuanya terasa aneh. Matanya menatapku lurus, jernih, tidak kosong, tidak agresif.
tapi juga tidak takut. Aku sudah bertemu banyak orang jalanan. Kebanyakan langsung menunduk saat melihat seragam. Sebagian malah sok berani. Tapi pria ini tenang, seperti orang yang sudah berdamai dengan hidupnya. "Baik, Bu," katanya pelan. Saya pindah. Tidak ada protes, tidak ada drama, tidak ada kata-kata manis untuk melunakan. Ia hanya berdiri, meraih gitar, dan merapikan barangnya. Aku seharusnya selesai di situ, tapi entah kenapa, aku menahan langkahnya. "Nama?" tanyaku. Ia menoleh. "Arlan, Bu." "Arlan siapa?" "Arlan Maulana." Umurnya sekitar 28. Badannya kurus tapi kuat. Bajunya sederhana tapi bersih. Rambutnya rapi. Ada luka kecil di jari-jarinya, bekas senar gitar. Bekas orang yang hidup dari jalanan tapi tidak menyerah jadi kotor. "Kamu sering di sini?" tanyaku. "Kadang," jawabnya, "kalau tidak hujan." Jawabannya singkat, tidak mencari simpati. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Dan aku benci mengakui ini, tapi ada sesuatu di dalam dadaku yang bergerak. Kecil, pelan. Seperti pintu yang berderit. "Kamu tahu aturan tapi tetap datang," kataku. Arlan menunduk sedikit, sopan. "Saya datang bukan untuk bikin masalah, Bu. Kalau Ibu minta saya pergi, saya pergi." Aku mengernyit. "Kamu tidak takut sama saya?" Arlan mengangkat wajah, menatapku dengan tenang. "Takut itu ada tempatnya, Bu. Tapi saya tidak pernah takut pada orang yang bekerja jujur." Kalimat itu membuat nafasku tertahan. Seolah dia tidak sedang bicara pada komandan Satpol PP, tapi pada seorang perempuan yang sudah lama tidak dipuji dengan cara yang benar. Aku menoleh cepat, memastikan anak buah tidak memperhatikan terlalu jelas. Tapi beberapa orang memang sedang melihat, dan itulah yang membuatku kembali dingin. "Baik," kataku datar. "Pindah sekarang. Jangan ulangi di titik ini." "Siap, Bu." Arlan berjalan menjauh. Langkahnya tidak tergesa, tidak juga menantang. Ia pergi seperti orang yang tidak membawa dendam. Aku berdiri beberapa detik, menatap punggungnya sampai hilang di kerumunan. Malam itu penertiban tetap berjalan. Pedagang digeser, parkir liar dibubarkan, beberapa orang diamankan. Aku bekerja seperti biasa, tegas, cepat, rapi. Tapi anehnya, di sela semua itu, pikiranku beberapa kali kembali ke satu hal, tatapan Arlan. Bukan tatapan menggoda, bukan tatapan kurang ajar. Tatapan yang seperti berkata, "Aku tahu kamu lelah, tapi kamu pura-pura kuat." Saat kami kembali ke kantor, aku duduk di kursi komandan. Laporan ditaruh di meja. Semua selesai. Tapi di dadaku ada sesuatu yang belum selesai. Aku menatap jendela kantor yang gelap. Suara kota masih terdengar samar. Aku tahu ini bahaya. Karena kalau seorang seperti aku, yang hidupnya dibangun dari aturan, mulai terganggu oleh seorang pengamen jalanan, maka yang terancam bukan cuma reputasiku. Yang terancam adalah kendali. Dan aku tidak tahu apakah aku masih ingin memegang kendali itu sekuat biasanya. Aku berdiri beberapa detik, menatap punggungnya sampai hilang di kerumunan. Malam itu penertiban tetap berjalan. Pedagang digeser, parkir liar dibubarkan. Beberapa orang diamankan. Aku bekerja seperti biasa, tegas, cepat, rapi. Tapi anehnya, di sela semua itu, pikiranku beberapa kali kembali ke satu hal. Tatapan Arlan. Bukan tatapan menggoda, bukan tatapan kurang ajar. Tatapan yang seperti berkata, "Aku tahu kamu lelah, tapi kamu pura-pura kuat." Saat kami kembali ke kantor, aku duduk di kursi komandan. Laporan ditaruh di meja, semua selesai. Tapi di dadaku, ada sesuatu yang belum selesai. Aku menatap jendela kantor yang gelap.
suara kota masih terdengar samar. Aku tahu ini bahaya. Karena kalau seorang seperti aku, yang hidupnya dibangun dari aturan, mulai terganggu oleh seorang pengamen jalanan, maka yang terancam bukan cuma reputasiku. Yang terancam adalah kendali. Dan aku tidak tahu apakah aku masih ingin memegang kendali itu sekuat biasanya. Aku sudah menertibkan ratusan pengamen, tapi hanya satu yang suaranya terus terngiang. Bahkan setelah seragamku kugantung rapi di lemari. Dan aku mulai sadar, ini bukan lagi soal aturan. Ini soal sesuatu yang tumbuh diam-diam dan berbahaya. Sejak malam razia itu, aku pikir semuanya akan kembali biasa. Aku tetap komandan Satpol PP, Arlan tetap pengamen jalanan. Kami hanya dua orang dari dunia berbeda yang kebetulan bertemu di satu malam. Seharusnya selesai. Tapi kenyataannya, tidak. 2 hari kemudian, saat patroli siang di kawasan taman kota, aku kembali mendengar suara gitar itu. Aku tidak melihatnya dulu. Aku hanya mendengar. Suara yang dalam, pelan, tidak memaksa orang memberi uang. Lagu lama yang jarang dibawakan pengamen lain. Lagu tentang kehilangan, tentang orang yang tetap berdiri walau ditinggalkan. Aku berhenti melangkah. Anggota di belakangku ikut berhenti. "Bu, kita tertibkan?" tanya salah satu dari mereka. Aku melihat ke arah suara itu. Dan ya, itu dia. Arlan duduk di bawah pohon trembesi. Tidak terlalu dekat dengan trotoar. Tidak menghalangi orang lewat. Beberapa orang berdiri mendengarkan. Ada yang tersenyum, ada yang memberi uang tanpa dipaksa. Dia melihatku. Tatapan kami bertemu lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam karirku, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku tidak ingin suasana itu rusak. "Biarkan dulu," kataku singkat. Anggota di belakangku tampak heran. "Tapi Bu, selama tidak mengganggu, awasi saja," potongku. Mereka mengangguk, meski jelas bingung. Aku berdiri beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Arlan menyelesaikan lagunya, lalu berdiri. Ia berjalan mendekat sebelum aku sempat bergerak. "Selamat siang, Bu," katanya sopan. "Kamu tahu aturan di taman ini juga?" kataku datar. "Iya, Bu, saya cuma satu lagu. Setelah ini pindah." "Kenapa tetap datang?" tanyaku. Arlan tersenyum tipis. "Karena suara saya tidak punya tempat tetap, Bu." Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa terasa dalam. "Kamu bisa cari kerja lain," kataku. Nada kembali tegas. "Sudah coba?" jawabnya jujur. "Tapi sementara ini gitar yang paling setia." Aku menatapnya. Wajahnya tidak memelas, tidak ada drama. Hanya realita yang ia terima tanpa mengeluh. "Jangan lama-lama," kataku akhirnya. "Siap, Bu." Aku berjalan pergi. Tapi di belakangku, suara gitar itu kembali terdengar. Kali ini lebih pelan. Sore itu di kantor, salah satu staf mendekat. "Bu, ada laporan warga tentang pengamen yang sering muncul di taman." Aku menoleh cepat. "Nama disebut?" "Tidak, Bu. Tapi cirinya, pengamen muda, suara bagus." Aku menarik napas. "Prosedur saja. Tegur sesuai aturan." Staf itu mengangguk, lalu pergi. Aku tahu aku mulai memperhatikan terlalu jauh, dan itu membuatku tidak nyaman. Malamnya, di rumah dinas, aku duduk sendiri di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara. Pikiranku kembali ke taman, ke suara gitar itu. Aku mencoba membaca berkas, gagal fokus. Mencoba tidur, mata tetap terbuka. Kenapa harus dia? Kenapa bukan pengamen lain yang sering ribut, sering mabuk, sering melawan? Kenapa justru pria yang tenang itu yang mengusik pikiranku? Keesokan harinya, aku sengaja tidak melewati taman. Aku memilih jalur lain menuju kantor. Tapi sore hari, laporan masuk lagi. "Bu, pengamen itu sekarang di pelabuhan kecil." Aku berdiri. "Siapkan mobil." Anggota tampak heran. Biasanya aku tidak turun langsung hanya untuk satu pengamen, tapi aku tidak menjelaskan apa-apa. Kami tiba di pelabuhan saat matahari hampir tenggelam. Langit oranye keemasan. Beberapa nelayan duduk santai. Dan di ujung dermaga, Arlan duduk, gitar di pangkuan, bernyanyi menghadap laut. Suasana itu terlalu damai untuk disebut pelanggaran. Aku turun dari mobil. Arlan melihatku lagi. Kali ini, ia berhenti sebelum aku bicara.
Saya sudah mau selesai, Bu. Kamu seperti sengaja muncul di tempat yang saya datangi, kataku pelan. Arlan tersenyum kecil. Atau mungkin ibu yang sering lewat tempat saya. Jawaban itu membuatku tercekat sesaat. Kamu berani juga, kataku. Tidak berani, Bu, jawabnya cepat. Cuma jujur. Aku berdiri di sampingnya, menatap laut. Kenapa kamu tidak pernah takut? Tanyaku pelan. Arlan memandang ke depan. Karena saya tidak melakukan yang jahat. Saya cuma bernyanyi. Angin laut menerpa wajahku. Untuk beberapa detik, aku tidak merasa seperti komandan Satpol PP. Aku hanya perempuan yang berdiri di tepi laut, mendengar suara gitar yang anehnya membuat dadaku lebih ringan. Kalau suatu hari saya benar-benar melarangmu? Tanyaku. Arlan menoleh. Saya akan pergi, Bu. Tanpa marah, tanpa dendam. Aku menatapnya lama. Kamu tahu, hubungan seperti ini bisa disalahartikan. Arlan mengangguk. Saya tahu. Dan kamu tetap tidak takut. Ia tersenyum tipis lagi. Saya takut kehilangan suara saya, Bu. Bukan kehilangan tempat. Kalimat itu menggantung di udara. Aku tahu saat itu. Sesuatu sudah berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku sendiri. Aku kembali ke mobil tanpa berkata apa-apa. Anggota menatapku, menunggu perintah. Biarkan, kataku singkat. Di perjalanan pulang, aku menatap keluar jendela. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Aku sadar satu hal yang menggangguku. Aku bukan lagi hanya menegakkan aturan. Aku mulai menunggu suaranya. Dan kalau aku terus membiarkan ini tumbuh, yang runtuh bukan cuma reputasiku, tapi dinding yang selama ini kubangun untuk melindungi diriku sendiri. Kadang, batas tidak runtuh karena sentuhan. Ia runtuh karena keadaan. Ketika hujan turun terlalu deras, jalan terlalu sepi, dan dua orang dari dunia berbeda dipaksa berdiri di bawah satu payung kecil. Malam itu seharusnya biasa saja. Rapat evaluasi berjalan panjang. Keluhan pedagang. Laporan parkir liar. Target penertiban minggu depan. Semuanya dibahas tanpa jeda. Aku pulang hampir pukul 10 malam. Kota Mentari sudah lebih lenggang. Hanya lampu jalan yang berjajar seperti saksi bisu. Aku memilih jalur pelabuhan kecil. Angin laut terasa lebih dingin dari biasanya. Langit menggelap cepat. Lalu hujan turun tanpa aba-aba. Bukan rintik pelan, tapi deras. Seolah kota ini ingin membasuh dirinya sekaligus. Aku tidak panik. Aku sudah terbiasa menghadapi keadaan tak terduga. Sampai mobil dinasku tiba-tiba tersendat. 1 kali, 2 kali. Mesin mati. Aku menggenggam setir lebih erat. Jangan sekarang, gumamku pelan. Ku coba menyalakan lagi. Gagal. Hujan semakin deras. Jalan pelabuhan itu sepi. Hanya 1-2 motor lewat sesekali. Sinyal ponselku lemah. Aku mencoba menghubungi anggota jaga, tapi panggilan terputus. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa sendirian. Aku turun dari mobil, membuka kap mesin. Uap tipis mengepul. Air hujan membasahi rambut dan seragamku. Sepatu mengkilap yang biasa terlihat gagah, kini penuh cipratan air. Dan di tengah suara hujan yang memukul aspal, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku menoleh cepat. Sosok itu muncul dari balik bayangan tiang lampu. Jaket tipis, gitar di punggung, payung kecil di tangan. Arlan. Aku menghela napas, setengah lega, setengah kesal. Mobilnya bermasalah, Bu? Tanyanya pelan. Kamu ngapain di sini malam-malam? Balasku. Nada kembali tegas. Biasanya saya di dermaga sore. Tadi kehujanan, jadi berteduh di warung dekat sana. Ia melirik ke arah mesin mobil. Boleh saya lihat? Aku ragu sepersekian detik. Sebagai komandan, aku tidak terbiasa meminta bantuan dari orang yang seharusnya ku tertibkan. Tapi malam itu aku terlalu lelah untuk pura-pura kuat. Cepat, kataku singkat. Arlan mendekat, membuka sedikit kap mesin. Hujan mengenai punggungnya. Ia memeriksa dengan tenang, tidak terburu-buru. Sepertinya kabelnya basah, Bu. Kalau dibiarkan bisa hidup lagi, tapi sekarang sulit.
Aku menatap jalan yang makin sepi. Bengkel sudah tutup. Arlan mengangguk. Rumah saya tidak jauh. Ada telepon rumah. Ibu bisa hubungi anggota. Aku terdiam. Pergi ke rumah pengamen jalanan malam hari saat hujan deras, itu bukan keputusan yang ringan untuk seorang pejabat seperti aku. Tapi pilihan lain hampir tidak ada. Berapa jauh? Tanyaku. Sekitar 200 meter, lewat gang kecil. Aku menatap payung kecil di tangannya. Payungmu tidak cukup. Arlan tersenyum tipis. Kalau ibu tidak keberatan basah sedikit? Aku menatapnya tajam, tapi tidak menemukan niat buruk di sana. Akhirnya, aku melangkah di sampingnya. Payung kecil itu hampir tidak menutupi kami berdua. Bahuku sesekali bersentuhan dengan lengannya. Hujan tetap mengenai separuh tubuhku. Tapi anehnya, aku tidak terlalu peduli. Jalan sempit itu gelap. Lampu rumah warga redup. Hanya suara hujan dan langkah kaki kami. "Kenapa kamu tidak lari waktu lihat saya?" tanyaku tiba-tiba. Arlan menoleh sedikit. "Kenapa harus lari, Bu? Kamu tahu posisi saya." "Saya juga tahu posisi saya," jawabnya tenang. "Tapi malam ini kita cuma 2 orang yang kehujanan." Kalimat itu membuat langkahku melambat. Kami sampai di rumah kecil berdinding kayu. Sederhana. Bersih. Tidak berantakan seperti bayanganku tentang tempat tinggal pengamen jalanan. Arlan membuka pintu. "Silakan masuk, Bu." Aku berdiri di ambang pintu beberapa detik, lalu masuk. Ruangan itu sempit, tapi hangat. Ada meja kecil, kursi kayu, dan gitar lain tergantung di dinding. Bau kopi samar tercium. Arlan mengambil handuk kecil. "Untuk rambut ibu." Aku menerimanya tanpa bicara. Ia mengambil telepon kabel tua di sudut ruangan. Sinyalnya lebih stabil. Aku menghubungi anggota jaga. Mereka berjanji datang dalam 30 menit. Kami duduk berhadapan. Hujan masih deras di luar. "Kenapa kamu tidak pernah terlihat marah ditertibkan?" tanyaku pelan. Arlan menatap meja beberapa detik sebelum menjawab. "Karena ibu hanya menjalankan tugas." "Dan kamu?" tanyaku. "Saya juga." Aku tersenyum kecil tanpa sadar. "Bedanya? Saya tidak punya seragam." Jawaban itu terasa seperti tamparan lembut. Beberapa detik kami diam. Hujan, lampu redup, ruang sempit, semuanya terasa terlalu dekat. "Apa kamu tidak takut orang salah paham kalau melihat ini?" tanyaku. Arlan menatapku lurus. "Yang takut biasanya yang punya sesuatu untuk disembunyikan." Dadaku bergetar tipis. Aku berdiri mendadak saat suara kendaraan terdengar di luar. Anggota saya datang. Arlan mengangguk. Aku melangkah ke pintu, lalu berhenti. "Terima kasih," kataku pelan. "Sama-sama, Bu." Tatapan kami bertemu lagi. Kali ini lebih lama. Bukan tatapan pengamen dan komandan. Bukan tatapan pelanggar dan penegak aturan. Tapi tatapan 2 orang yang sama-sama tahu. Malam ini sesuatu telah berubah. Aku masuk ke mobil patroli pengganti. Saat kendaraan bergerak menjauh, aku menoleh sekali lagi. Arlan berdiri di teras rumahnya. Hujan masih turun, gitar tergantung di bahunya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenakan seragam ini, aku tidak merasa sepenuhnya kuat. Karena jarak yang selama ini kujaga rapat, malam itu runtuh dalam diam. Kesepian tidak selalu datang dengan air mata. Kadang ia hadir di jam 2 pagi. Saat seragam sudah tergantung rapi, rumah terlalu sunyi, dan satu nama di layar ponsel terasa terlalu dekat untuk ditekan. Rumah dinas kembali sepi setelah malam hujan itu. Sepatu dinas kutaruh di rak, seragam kugantung rapi. Rambutku masih sedikit lembab meski sudah dikeringkan. Di ruang tengah, lampu menyala terang. Terlalu terang untuk rumah yang tak punya suara. Jam menunjukkan pukul 1.56. Aku tidak bisa tidur.
Aku memutar ulang kejadian tadi malam seperti kaset lama yang tak mau berhenti. Suara hujan, rumah kecil itu, handuk yang disodorkan tanpa niat apapun. Dan kalimatnya, malam ini kita cuma 2 orang yang kehujanan. Aku menghela napas panjang. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan, Ravenna? Gumamku pelan. Sebagai komandan Satpol PP, aku terbiasa membuat keputusan cepat, tegas, tanpa ragu. Tapi untuk hal ini, aku tidak tahu apa yang benar. Ponselku tergeletak di meja. Tanpa sadar, jariku membuka daftar kontak. Nama itu ada di sana. Arlan. Aku menyimpannya setelah ia menghubungi nomor dinas untuk laporan lokasi razia beberapa minggu lalu. Formal, profesional, tidak lebih. Aku menatap nama itu lama. Harusnya aku tidak menekan panggil. Harusnya aku tahu batas. Tapi rumah yang terlalu sunyi bisa membuat seseorang melakukan hal yang tidak pernah ia rencanakan. Aku menekan tombol hijau. Nada sambung terdengar. 1, 2. Halo? Suaranya terdengar pelan, sedikit serak. Aku hampir mematikan panggilan. Ini saya, kataku cepat. Hening beberapa detik. Bu Komandan. Nada suaranya berubah. Lebih waspada, tapi tidak kaku. Maaf kalau mengganggu, kataku. Mencoba terdengar formal. Saya cuma ingin memastikan, kamu tidak menceritakan kejadian tadi malam. Tidak, Bu. Jawabnya cepat. Itu bukan cerita siapa-siapa. Aku duduk di sofa. Lampu ruang tengah kumatikan. Hanya cahaya dari dapur yang tersisa. Kamu belum tidur? Tanyaku. Belum. Biasanya saya latihan lagu dulu sebelum tidur. Hening lagi. Apa kamu tidak takut? Tanyaku tiba-tiba. Takut apa, Bu? Orang bisa salah paham. Arlan tertawa kecil. Orang selalu bisa salah paham, Bu. Bahkan tanpa alasan. Jawaban itu membuatku tersenyum tipis. Sesuatu yang jarang kulakukan sendirian. Kenapa kamu tetap membantu saya tadi? Tanyaku. Karena ibu butuh bantuan. Jawabnya sederhana. Kamu tidak merasa aneh? Saya sering menertibkanmu. Saya tidak pernah merasa ibu merendahkan saya. Katanya pelan. Ibu cuma menjalankan tugas. Aku terdiam. Sudah lama tidak ada yang berbicara kepadaku tanpa takut atau kepentingan. Aku tidak terbiasa seperti ini, kataku jujur. Seperti apa, Bu? Bicara tanpa seragam. Kalimat itu keluar sebelum sempat kutahan. Di seberang, Arlan tidak langsung menjawab. Mungkin ibu cuma lelah jadi kuat terus, katanya akhirnya. Dadaku seperti disentuh pelan. Apa menurutmu saya lemah? Tanyaku, sedikit defensif. Tidak, jawabnya cepat. Saya justru pikir ibu terlalu lama kuat sendirian. Jam di dinding berdetak keras, pukul 2:11. Aku menyandarkan kepala ke sofa. Apa kamu pernah merasa hidupmu kecil? Tanyaku pelan. Arlan terdiam beberapa detik. Saya hidup di jalan, Bu. Banyak orang pikir hidup saya kecil. Tapi kalau saya masih bisa bernyanyi dan tidak menyakiti siapapun, saya merasa cukup. Aku memejamkan mata. Cukup itu jarang, kataku lirih. Karena orang sering ingin lebih, jawabnya. Kami tertawa kecil bersamaan. Untuk pertama kalinya, obrolan itu terasa ringan. Apa kamu tidak keberatan saya menelpon? Tanyaku lagi. Tidak pernah, Bu. Kenapa? Karena kali ini aku ingin mendemar jawabannya. Arlan menghela napas pelan. Karena di luar sana, ibu selalu terlihat seperti tembok. Malam ini, ibu terdengar seperti manusia. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa hangat. Aku menatap langit-langit rumah dinas yang kosong. Aku tidak ingin ini jadi kebiasaan, kataku, berusaha kembali rasional. Kalau ibu bilang berhenti, saya berhenti, jawabnya tenang. Dan kalau saya tidak bilang berhenti, hening. Berarti ibu memilih mendengar, katanya. Percakapan itu berlangsung 13 menit. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji, tidak ada pengakuan. Hanya 2 orang yang kebetulan terjaga di waktu yang sama, saling berbagi keheningan. Sebelum menutup telepon, aku berkata pelan. Terima kasih sudah mengangkat. Terima kasih sudah menelpon, Bu, jawabnya. Panggilan terputus.
Aku masih duduk lama di ruang gelap itu. Aku tahu satu hal dengan jelas sekarang. Masalah ini bukan lagi tentang seorang pengamen yang sering kutertibkan. Masalahnya adalah, aku mulai merasa didengar. Dan bagi seseorang yang terbiasa memberi perintah, merasa didengar adalah kemewahan yang berbahaya. Pagi datang terlalu cepat. Aku kembali mengenakan seragam, kembali menjadi komandan Ravenna Kirana yang tegas dan tak tergoyahkan. Tapi jauh di dalam, ada satu rahasia kecil yang mulai tumbuh. Bukan rahasia yang salah, bukan juga rahasia yang indah, tapi rahasia yang kalau tidak hati-hati, bisa menghancurkan segalanya. Ada tempat yang seharusnya menjadi batas paling tegas. Rumah dinas. Tempat seragam dilepas, tapi jabatan tetap melekat. Dan malam itu, aku justru mengundangnya masuk. Hari Sabtu biasanya lebih lenggang. Tidak ada jadwal razia besar, tidak ada laporan mendesak. Aku bangun tanpa alarm, tapi tetap dengan kebiasaan yang sama. Bangun tegak, merapikan tempat tidur, menyeduh kopi hitam tanpa gula. Rumah dinas terasa lebih sunyi dari biasanya. Asisten rumah tangga pulang kampung 2 hari. Tidak ada suara piring, tidak ada langkah kaki di dapur, hanya suara kipas angin dan detak jam. Aku berdiri lama di depan kompor. Entah kenapa, pagi itu aku memasak sendiri. Ayam goreng sederhana, sayur bening, sambal terasi. Menu rumahan yang sudah lama tidak kusentuh. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku tidak. Ponselku bergetar di meja. Pesan dari Arlan. Bu, ada alat musik yang kemarin disita anggota. Saya diminta tanda tangan berita acara. Kantor tutup hari ini. Aku menatap layar beberapa detik. Seharusnya aku membalas. Datang Senin. Tapi yang ketulis justru. Datang ke rumah dinas. Sekalian saya tanda tangan. Pesan terkirim. Dadaku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Aku berdiri, melihat meja makan yang sudah tertata 2 piring tanpa sadar. Apa yang sedang kulakukan? Beberapa menit kemudian bel rumah berbunyi. Aku menarik napas dalam sebelum membuka pintu. Arlan berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana dan membawa map coklat. Rambutnya rapi seperti biasa. Matanya tidak terlihat terkejut, tapi ada kehati-hatian di sana. "Siang, Bu," katanya pelan. "Masuk," jawabku singkat. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, seperti takut meninggalkan jejak. Rumah dinas memang besar, terlalu besar untuk satu orang. Dinding putih, sofa abu-abu, foto resmi terpasang rapi di ruang tamu. Arlan berdiri di tengah ruangan beberapa detik sebelum duduk. Aku mengambil map, membukanya, membaca sekilas. "Sudah lengkap," kataku. "Senin saya proses." "Terima kasih, Bu." Seharusnya ia berdiri dan pergi, tapi aku justru berkata, "Kamu sudah makan?" Arlan terlihat ragu. "Belum, Bu." Aku mengangguk ke arah meja makan. Saya masak terlalu banyak. Ia terdiam sepersekian detik, lalu duduk perlahan. Kami makan berhadapan. Tidak ada musik, tidak ada televisi. Hanya suara sendok dan napas yang terasa terlalu jelas. "Ayamnya enak," katanya pelan. "Biasa saja," jawabku. "Tapi rasanya rumah," tambahnya. Tanganku berhenti sejenak. Sudah lama tidak ada yang menyebut rumah ini rumah. Selesai makan, aku menuangkan teh hangat. Kami pindah ke ruang tengah. Langit mendadak gelap. Hujan turun tanpa peringatan. Lalu, listrik padam. Ruangan tenggelam dalam gelap. Aku berdiri. Lilin ada di laci. Arlan ikut berdiri, membantu menyalakan. Cahaya kecil itu menyala, memantulkan bayangan lembut di wajahnya. Suasana berubah. Cahaya lilin membuat ruangan terasa lebih sempit, lebih hangat. Arlan duduk kembali. Kali ini jaraknya lebih dekat. Hujan di luar makin deras. Sekarang rumahnya terasa lebih hidup, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Karena gelap? Karena ada suara, jawabnya. Hening beberapa detik. Aku memutar cangkir di tanganku. Ada yang ingin kutanya, kataku pelan. Iya, Bu. Kamu tidak takut masuk rumah saya? Arlan menggeleng perlahan. Saya lebih takut kalau ibu merasa sendirian.
Kalimat itu membuat nafasku tertahan. Aku sudah terbiasa sendirian. Jawabku cepat. Tapi tidak berarti ibu tidak lelah, katanya. Aku menatapnya. Lilin memantulkan cahaya di matanya. Tidak ada keberanian yang berlebihan. Tidak ada niat mengambil kesempatan. Hanya ketulusan yang jujur. Aku takut, kataku akhirnya. Arlan terlihat kaget. Takut apa, Bu? Aku takut nyaman sama kamu. Kalimat itu keluar tanpa rencana. Hening panjang. Hujan semakin deras. Arlan tidak langsung menjawab. Saya juga takut, katanya pelan. Takut apa? Takut jadi alasan ibu kehilangan sesuatu. Tanganku bergerak tanpa sadar saat meletakkan cangkir. Jemariku menyentuh tangannya. Hangat. Ia tidak menarik diri. Aku juga tidak. Beberapa detik terasa sangat panjang. Aku berdiri mendadak. Aku ke kamar sebentar. Aku masuk kamar dan menutup pintu. Dadaku naik turun. Apa yang hampir terjadi? Aku bukan perempuan muda yang tidak tahu resiko. Aku komandan Satpol PP. Karierku dibangun 20 tahun. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semuanya. Dan dia hanya pengamen jalanan. Aku kembali keluar setelah listrik menyala lagi. Arlan sudah berdiri, menjaga jarak seperti biasa. Saya pamit, Bu, katanya pelan. Aku mengangguk. Saat ia sampai di pintu, aku berkata, Arlan? Ia menoleh. Jangan sering datang ke sini. Ia mengerti. Baik, Bu. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap lilin yang mulai habis. Aku tahu sekarang. Ini bukan lagi rasa penasaran. Ini bukan lagi sekadar perhatian kecil. Ini sesuatu yang lebih dalam. Dan semakin dalam ia tumbuh, semakin besar risiko yang harus kami bayar. Aku menatap seragam yang tergantung di dinding. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seragam itu bukan pelindung, tapi penghalang. Masalah tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang lewat tatapan yang terlalu lama, lewat senyum yang tiba-tiba berubah dingin, dan lewat bisikan kecil yang pelan-pelan menjelma badai. Sejak hari di rumah dinas itu, aku mencoba kembali seperti biasa. Seragam tetap rapi, perintah tetap tegas, razia tetap berjalan. Tapi ada sesuatu yang berbeda, bukan pada diriku, melainkan pada cara orang memandangku. Di kantor, dua anggota yang biasanya bercanda langsung diam saat aku lewat. Di ruang rapat, satu staf terlalu sering menghindari tatapanku. Dan di alun-alun, tempat semua ini bermula, suasana terasa aneh. Malam itu kami kembali melakukan penertiban ringan. Tidak besar, hanya patroli rutin. Lampu taman menyala, pedagang mulai berkemas. Aku turun dari mobil dinas dengan langkah mantap. Dan aku melihatnya. Arlan duduk lebih jauh dari biasanya. Tidak di titik utama. Tidak menarik perhatian. Ia bahkan tidak langsung bernyanyi. Seolah ia juga tahu ada sesuatu di udara. Aku berjalan mendekat. Beberapa pengamen lain melirik kami bergantian. Salah satu dari mereka berbisik cukup keras. Itu dia. Aku berhenti. Ada masalah? Tanyaku datar. Pengamen itu cepat-cepat menggeleng. Tidak, Bu. Tapi bisikan tidak berhenti. Aku berdiri di depan Arlan. Kamu tahu area ini rawan, kataku formal. Iya, Bu, jawabnya singkat. Kamu bisa pindah sekarang. Iya, Bu. Tidak ada debat, tidak ada obrolan tambahan. Tapi justru sikapnya yang terlalu patuh membuat mata orang-orang semakin tajam. Di belakangku, salah satu anggota mendekat. Bu, pengamen ini sering banget lolos ya? Katanya pelan tapi cukup terdengar. Aku menoleh cepat. Maksud kamu? Ya, biasanya langsung kita amankan kalau sudah 3 kali. Nada suaranya netral, tapi ada sesuatu di baliknya. Dia tidak melanggar berat, jawabku tegas. Kita prioritaskan yang mengganggu ketertiban. Anggota itu mengangguk, tapi jelas ia mencatat. Malam itu penertiban berjalan tanpa insiden.
Tapi saat kami kembali ke kantor, salah satu staf perempuan menghampiriku. "Bu, boleh bicara sebentar?" Aku mengangguk. Di ruang kerja, ia menutup pintu pelan. "Bu, saya cuma khawatir," katanya hati-hati. "Khawatir apa?" Orang-orang mulai ngomong. Aku menatapnya tajam. "Ngomong apa?" Ibu terlihat terlalu lunak pada satu pengamen. Dadaku mengeras. "Kamu percaya itu?" tanyaku dingin. "Tidak, Bu. Tapi persepsi itu cepat menyebar." Aku berdiri, berjalan ke jendela. Persepsi. Kata yang sering kupakai untuk menegur bawahan agar menjaga sikap. Sekarang kata itu berbalik menyerangku. "Terima kasih," kataku akhirnya. "Kamu boleh keluar." Saat pintu tertutup, aku berdiri diam. Aku tahu ini akan terjadi. Seorang komandan tidak boleh terlihat dekat dengan orang yang sering ditertibkan. Bahkan jika tidak ada yang terjadi. Malamnya, ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Pesannya singkat. "Jaga jarak atau kariermu berakhir." Tanganku mengepal. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Kota kecil seperti ini cepat sekali percaya cerita. Aku menutup layar. Ini bukan lagi gosip biasa. Ini peringatan. Keesokan harinya, aku sengaja tidak turun ke lapangan. Aku memerintahkan tim lain yang bertugas. Sore itu, salah satu anggota masuk ke ruanganku dengan wajah tegang. "Bu, Arlan didatangi orang." Aku berdiri cepat. "Orang siapa?" "Tidak kenal." Dua pria, pakaian biasa. Tapi mereka lama bicara di sudut alun-alun. Jantungku berdetak lebih keras. Apa yang dibicarakan? Tidak tahu, Bu. Tapi setelah itu Arlan langsung berhenti mengamen. Aku langsung keluar kantor. Alun-alun mulai gelap saat aku tiba. Aku melihat Arlan berdiri sendirian di bawah lampu jalan. Begitu melihatku, ia terlihat kaget. "Kamu kenapa berhenti?" tanyaku tanpa basa-basi. Arlan menatap sekeliling sebelum menjawab. "Tidak apa-apa, Bu. Apa mereka mengancammu?" Ia terdiam. "Jawab," kataku tegas. "Mereka cuma bilang, saya sebaiknya tahu diri." Darahku terasa panas. "Mereka sebut nama saya?" Arlan mengangguk pelan. "Mereka bilang, saya tidak boleh terlalu dekat dengan komandan." Hening. Lampu jalan berpendar kuning di antara kami. "Dan kamu jawab apa?" tanyaku. Saya bilang, "Tidak ada yang perlu dijauhkan." Jawaban itu membuat dadaku campur aduk antara marah dan takut. "Kamu tidak boleh ceroboh," kataku pelan. "Saya tidak ceroboh, Bu," jawabnya. "Saya cuma tidak mau lari." Aku menatap wajahnya lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat kekhawatiran di matanya. Bukan untuk dirinya, tapi untukku. "Kita harus jaga jarak," kataku akhirnya. Arlan mengangguk. "Kalau itu bikin ibu aman." Kalimat itu terasa seperti pisau tipis. Aku ingin berkata lebih banyak. Ingin menjelaskan bahwa ini bukan soal aman atau tidak, tapi tentang bagaimana dunia bisa menghancurkan seseorang hanya dengan cerita setengah benar. Tapi aku tetap diam. Karena di balik semua ini, ada satu hal yang tidak bisa kupungkiri lagi. Perasaan ini sudah terlihat. Dan ketika perasaan seorang komandan mulai dibicarakan orang, yang terancam bukan hanya reputasi, tapi kekuasaan. Dan orang-orang yang takut kehilangan kekuasaan tidak pernah bermain dengan cara bersih. Ancaman paling berbahaya bukan yang datang sambil berteriak. Ia datang dengan suara pelan, tatapan dingin, dan kalimat sederhana yang cukup untuk membuat malam terasa lebih gelap dari biasanya. Sejak pesan anonim itu masuk, aku tahu ini bukan lagi sekadar gosip. Ini sudah masuk wilayah permainan. Dan aku tidak pernah suka bermain dalam gelap. 3 hari setelah bisikan di alun-alun itu, suasana kantor terasa lebih tegang. Beberapa anggota terlihat canggung saat berbicara denganku. Tidak frontal, tidak jelas, tapi terasa. Aku pura-pura tidak peduli. Pagi itu sebelum apel, salah satu staf mendekat. "Bu, saya dengar Arlan semalam didatangi lagi." Aku menoleh cepat. "Di mana?" "Di belakang pasar malam.
Katanya dibawa bicara cukup lama. Dadaku mengencang. Ada kekerasan? Tidak, Bu. Tapi katanya keras. Aku langsung keluar tanpa banyak kata. Pasar malam masih setengah sepi ketika aku tiba. Beberapa pedagang baru menata lapak. Dan di ujung, dekat warung kopi kecil, Arlan duduk sendirian. Ia terlihat lelah. Begitu melihatku, ia berdiri. Bu, apa yang terjadi? Tanyaku langsung. Arlan menghela napas. Mereka cuma ingin memastikan saya tahu posisi. Posisi apa? Posisi saya di kota ini. Tanganku mengepal. Siapa mereka? Saya tidak tahu nama. Tapi mereka bilang, mereka dekat dengan orang dalam. Orang dalam. Aku tidak butuh waktu lama untuk mengerti maksudnya. Kamu diancam. Tidak langsung. Jawabnya. Mereka cuma bilang, kalau saya terus muncul di sekitar ibu, hidup saya bisa dipersulit. Hening. Suara sendok di warung kopi terdengar jelas di antara kami. Apa kamu takut? Tanyaku pelan. Arlan menatapku lama sebelum menjawab. Saya lebih takut ibu yang disalahkan. Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Aku yang bertanggung jawab atas ini. Kataku tegas. Bukan, Bu. Jawabnya cepat. Saya yang memilih tetap di sini. Aku menatapnya tajam. Ini bukan pilihan sederhana. Arlan tersenyum tipis. Lelah. Hidup saya dari dulu tidak pernah sederhana. Beberapa menit kami diam. Lalu dari arah belakang dua pria mendekat. Aku mengenali salah satunya. Bukan anggota Satpol PP, tapi wajah yang sering terlihat di area parkir liar. Orang yang selama ini selalu lolos dari penertiban karena punya backing. Ia berhenti beberapa langkah dari kami. Pagi, Bu Komandan, katanya dengan senyum tipis yang tidak tulus. Ada urusan apa? Tanyaku dingin. Tidak ada. Cuma ngobrol sama teman. Aku melangkah sedikit ke depan. Teman siapa? Ia melirik Arlan. Teman ibu mungkin. Nada suaranya santai, tapi maksudnya jelas. Kalau ada urusan, lewat kantor. Kataku tegas. Jangan ganggu warga. Pria itu tertawa kecil. Kami cuma khawatir, Bu. Kota kecil seperti ini sensitif. Salah langkah sedikit, bisa jadi cerita besar. Tatapanku tidak goyah. Saya tidak pernah salah langkah. Semoga saja. Jawabnya ringan. Ia pergi bersama rekannya, meninggalkan udara yang terasa lebih berat. Arlan menunduk sebentar. Ini sudah terlalu jauh. Kataku pelan. Iya, jawabnya. Aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu. Arlan tersenyum samar. Bu, saya tidak butuh dilindungi. Ini bukan soal kamu butuh atau tidak, balasku. Hening kembali. Sore harinya, aku dipanggil ke kantor atasan. Aku masuk ke ruangannya dengan sikap tegap seperti biasa. Raffena, katanya tanpa basa-basi. Ada laporan lagi. Laporan apa, Pak? Hubungan tidak profesional dengan warga. Dadaku terasa seperti dihantam. Apakah ada bukti pelanggaran? Tanyaku tenang. Atas kertas tidak. Jawabnya. Tapi persepsi berkembang. Dan kamu tahu bagaimana media lokal bekerja. Aku menarik napas dalam. Apakah ini soal pengamen itu? Atasan menatapku lama. Kamu tahu namanya. Aku tidak menjawab. Kamu perwira senior. Lanjutnya. Jangan beri ruang untuk diserang. Aku keluar dari ruangan itu dengan langkah lebih berat dari biasanya. Di parkiran, aku berdiri lama di samping mobil dinas. Ini bukan lagi tentang perasaan. Ini tentang kekuasaan yang terusik. Orang-orang yang selama ini menikmati setoran parkir liar dan area abu-abu mulai merasa aku terlalu bersih, terlalu lurus. Dan sekarang, mereka menemukan celah. Arlan. Malam itu, aku tidak meneleponnya. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku tahu, setiap panggilan bisa jadi peluru bagi orang yang menunggu. Aku duduk di rumah dinas, lampu redup, pikiran berputar. Kalau aku terus melawan sendirian, mereka akan menyerangnya lagi. Kalau aku menjauh, mungkin mereka kehilangan alasan. Tapi menjauh, berarti mengakui bahwa mereka berhasil. Dan untuk pertama kalinya dalam karirku, aku merasa terjebak. Bukan oleh aturan, tapi oleh perasaan. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Ini peringatan terakhir. Aku menatap layar lama. Lalu aku tersenyum tipis. Mereka pikir aku takut. Mereka salah. Tapi yang membuatku gelisah bukan ancaman itu.
Yang membuatku gelisah adalah satu pertanyaan sederhana. Apakah aku siap jika harga dari keberanianku adalah hidup seorang pengamen jalanan yang tidak pernah meminta apapun dariku? Kebenaran tidak selalu meledak dengan suara keras. Kadang ia bocor pelan-pelan, lewat foto buram, lewat potongan cerita. Lalu tiba-tiba, seluruh kota merasa berhak menghakimi. Seminggu setelah pesan peringatan terakhir itu, badai benar-benar datang. Bukan lewat ancaman langsung, bukan lewat pria-pria tanpa seragam, tapi lewat sesuatu yang lebih kejam. Foto. Pagi itu sebelum apel, suasana kantor terasa ganjil. Biasanya anggota berdiri rapi, fokus. Hari itu beberapa terlihat menunduk menatap ponsel masing-masing. Begitu aku melangkah masuk, percakapan langsung terhenti. Aku tahu, sesuatu sudah tersebar. Salah satu staf perempuan mendekat dengan wajah pucat. "Bu, ibu harus lihat ini." Ia menyerahkan ponselnya. Di layar terpampang foto buram. Aku dan Arlan di teras rumah dinas, malam hujan itu. Tidak ada adegan memalukan, tidak ada sentuhan berlebihan. Hanya dua orang berdiri di bawah cahaya redup. Tapi angle foto itu dibuat seolah-olah intim. Caption di bawahnya, "Komandan Satpol PP dan pengamen jalanan, kedekatan yang tak biasa." Dadaku seperti diremas. "Dari mana ini?" tanyaku pelan. "Grup lokal, Bu, sudah menyebar." Aku mengembalikan ponsel tanpa ekspresi. "Apel tetap jalan," kataku tegas. Suaraku stabil, wajahku datar. Tapi di dalam, gelombang besar mulai menghantam. Sore harinya aku dipanggil lagi ke kantor atasan. Ia menatapku lama sebelum berbicara. "Kamu tahu dampaknya?" "Saya tidak melakukan pelanggaran," jawabku tenang. "Publik tidak selalu peduli pada fakta." Aku diam. Kamu harus memberi klarifikasi. Dan Arlan? Tanyaku. Atasan menghela napas. Dia warga biasa. Sorotan utama tetap kamu. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Tapi setiap langkah terasa lebih berat. Begitu tiba di luar kantor, aku melihat Arlan berdiri di seberang jalan. Ia pasti sudah tahu. Aku menghampirinya. "Kamu lihat?" tanyaku singkat. Arlan mengangguk. "Saya minta maaf," katanya cepat. "Kamu tidak salah. Saya datang malam itu," katanya lirih. "Itu cukup bagi mereka." Aku menatapnya. "Apakah kamu menyesal?" Ia terdiam lama. "Tidak." Jawaban itu membuat dadaku bergetar. "Tapi saya tidak ingin ibu hancur karena saya," lanjutnya. Hening. Beberapa orang di trotoar mulai memperhatikan kami. Tatapan yang dulu biasa kini terasa berbeda. Lebih tajam. "Kita tidak bisa bicara di sini," kataku. Kami berjalan ke gang kecil di belakang kantor. "Kamu tahu ini bukan soal kita saja," kataku pelan. "Ada orang yang ingin menjatuhkan saya." Arlan mengangguk. "Saya tahu. Mereka menggunakan kamu. Saya terbiasa jadi yang paling mudah disalahkan, Bu." Kalimat itu menusuk. "Kali ini tidak," kataku tegas. Ia menatapku dengan tatapan yang berbeda. Campuran kagum dan cemas. "Mereka bisa lebih kejam dari ini," katanya. "Aku juga bisa," balasku dingin. Untuk pertama kalinya, kemarahan mengalahkan rasa takutku. Malam itu berita online lokal mulai mengangkat cerita itu. Judul-judul provokatif. Komentar pedas. Sebagian membela, sebagian menghujat. Rumah dinas terasa lebih dingin dari biasanya. Telepon berdering tanpa henti. Wartawan meminta konfirmasi. Aku menolak semua. Sampai satu pesan masuk dari nomor anonim. "Masih mau keras kepala?" Lalu foto kedua terkirim. Kali ini lebih jelas. Momen di dalam rumah. Saat lilin menyala. Jantungku berhenti seperkian detik. Mereka benar-benar mengawasi. Ini bukan kebetulan. Ini direncanakan. Tanganku gemetar. Bukan karena takut pada gosip, tapi karena marah. Mereka masuk terlalu jauh. Keesokan paginya, Arlan tidak muncul di alun-alun. Tidak di pasar, tidak di pelabuhan. Aku mencoba menghubunginya. Tidak aktif. Rasa dingin menjalar ke tulangku. Siang hari,
salah satu anggota mendekat. "Bu, ada kabar." "Apa?" "Arlan dibawa orang semalam. Katanya cuma diajak bicara." Darahku terasa membeku. "Siapa yang lihat?" "Pedagang warung dekat pelabuhan." Aku langsung keluar kantor tanpa memberi penjelasan. Pelabuhan kecil itu tampak biasa. Terlalu biasa. Aku mencari warung yang dimaksud. "Semalam?" tanyaku pada pemilik warung. Ia ragu sebelum menjawab. "Ada mobil hitam, Bu. 2 orang turun, ngobrol sebentar. Habis itu anak itu ikut naik. Dia dipaksa, tidak kelihatan. Tapi wajahnya tegang." Aku kembali ke mobil. Ini sudah melewati batas. Mereka tidak lagi bermain dengan reputasi. Mereka mulai menyentuh orangnya. Dan di titik itu, aku sadar satu hal. Ini bukan lagi sekadar soal perasaan. Ini perang. Dan mereka salah satu hal. Mereka mengira aku akan memilih diam. Padahal, yang tidak mereka tahu, aku tidak pernah mundur. Terutama ketika yang diserang adalah seseorang yang tidak punya tameng selain suaranya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut kehilangan jabatan. Aku hanya takut terlambat menyelamatkannya. Musuh paling berbahaya bukan yang berdiri di depan kita, tapi yang tersenyum di samping kita, berjabat tangan, dan diam-diam menarik pelatuk dari belakang. Arlan hilang. Itu fakta yang tidak bisa lagi kutepis. Semalaman aku mencoba menghubungi nomornya. Tidak aktif. Warung di pelabuhan bilang ia dibawa mobil hitam. Tidak ada kekerasan terlihat, tapi ketegangan jelas terasa. Dan yang paling membuatku marah, semua terjadi tepat setelah foto-foto itu tersebar. Pagi itu aku berdiri di ruang rapat kantor dengan wajah lebih dingin dari biasanya. "Siapa yang pegang akses CCTV pelabuhan?" tanyaku. Beberapa staf saling melirik. "Kami, Bu, tapi data hanya disimpan 24 jam. Ambil sekarang," kataku tegas. 2 jam kemudian, rekaman diputar di layar. Mobil hitam itu terlihat jelas. Plat nomor tidak terlalu terbaca karena sudut kamera. Tapi wajah salah satu pria tidak asing. Aku memperbesar gambar. Dadaku menekang. Pria itu pernah berdiri beberapa meter dariku di pasar malam, yang memberi peringatan halus. Dan yang lebih mengejutkan, ia sering terlihat bersama seseorang dari dalam kantor. Aku menoleh perlahan. "Kepala seksi operasional ada di mana?" "Sedang di luar, Bu." Hatiku terasa semakin dingin. Kepala seksi operasional, Arif Wicaksono. Pria yang selalu tampak profesional, selalu tersenyum, selalu mendukung kebijakan bersihku di depan, tapi sering menghilang saat penertiban besar yang menyentuh area abu-abu. Aku mulai menyusun potongan-potongan kecil, parkir liar yang sulit disentuh. Beberapa razia yang bocor sebelum dimulai. Dan sekarang, Arlan. Sore itu, aku memanggil Arif ke ruanganku. Ia masuk dengan santai seperti biasa. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Komandan?" Aku menatapnya lurus. "Kamu kenal mobil hitam ini?" Ia melihat layar sebentar. "Tidak, Bu." "Kamu yakin?" "Sangat yakin." Aku berdiri. "Kamu sering terlihat bersama pria ini." Wajahnya berubah sepersekian detik sebelum kembali netral. "Di kota kecil seperti ini wajar saling kenal." "Kenal atau kerjasama?" tanyaku tajam. Ia tersenyum tipis. "Bu, tuduhan itu berat." Aku melangkah mendekat. "Lebih berat lagi kalau kamu terlibat penculikan." Wajahnya menegang. "Saya tidak tahu apa-apa soal pengamen itu." "Kamu tahu namanya?" kataku dingin. Hening. "Itu cukup." Arif menatapku dengan tatapan berbeda. Tidak lagi ramah. "Bu Komandan," katanya pelan. "Kadang orang yang terlalu bersih justru menyulitkan banyak pihak." "Dan kamu salah satu pihak itu?" tanyaku. Ia tidak menjawab. "Tunjukkan di mana dia," kataku pelan tapi tegas. Arif tertawa kecil. "Saya tidak menyentuhnya, tapi saya juga tidak bisa jamin dia baik-baik saja." Dadaku seperti dihantam palu. "Kamu main api," kataku. "Bukan saya, Bu," balasnya pelan. "Ibu yang mulai ketika membiarkan celah." "Celah?"
Iya, maksud Arlan. Kamu pikir ini tentang cinta murahan? Tanyaku tajam. Bukan, jawabnya. Ini tentang kendali. Ibu terlalu sulit dikendalikan. Akhirnya semuanya terang. Ini bukan sekadar gosip. Ini upaya menjatuhkanku karena aku menutup sumber uang kotor mereka. Arlan hanyalah umpan. Dan aku, targetnya. Aku menekan tombol intercom. Tim internal, masuk sekarang. Arif menoleh cepat. Bu, ini bisa jadi besar. Sudah besar, jawabku. Beberapa anggota masuk. Sita ponsel dan laptopnya. Perintahku. Wajah Arif memucat. Kamu tidak punya bukti, katanya. Rekaman cukup untuk mulai, balasku. Ia berdiri tegang saat anggota menggeledah. Di salah satu ponselnya, ditemukan percakapan. Nama-nama, setoran parkir, dan satu pesan singkat. Pengamen sudah diamankan. Tekan dia sampai mundur. Tanganku gemetar, bukan karena takut, karena marah. Di mana dia? Tanyaku lagi. Arif terdiam lama. Ada gudang kosong di belakang terminal lama, katanya akhirnya. Tapi saya tidak ikut. Aku tidak menunggu. Aku keluar kantor bersama 2 anggota terpercaya. Terminal lama itu sepi. Bangunan tua. Cat mengelupas. Gudang berada di belakang. Setengah terbuka. Aku masuk tanpa ragu. Dan di sudut ruangan, duduk bersandar pada dinding kayu. Dengan tangan terikat longgar. Arlan. Wajahnya memar-titis di pelipis. Begitu melihatku, ia mencoba tersenyum. Saya tahu ibu akan datang, katanya lirih. Dadaku runtuh seketika. Anggota langsung membuka ikatannya. Kamu disakiti? Tanyaku cepat. Tidak parah, jawabnya pelan. Mereka cuma ingin saya menghilang. Aku berdiri di depannya. Maaf, kataku pelan. Arlan menggeleng. Ini bukan salah ibu. Tapi aku tahu, kalau bukan karena kedekatanku dengannya, ini tidak akan terjadi. Di luar gudang, langit mulai gelap. Perang ini belum selesai. Arif hanyalah satu wajah. Di belakangnya ada jaringan yang lebih besar. Tapi satu hal sudah jelas. Mereka salah memilih cara. Karena sekarang ini bukan lagi soal reputasi. Ini soal harga diri. Dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada seorang perempuan yang diserang tepat di titik yang paling ia lindungi. Tidak semua cinta berakhir dengan pelukan. Ada yang berakhir dengan keberanian. Ada yang berakhir dengan melepaskan. Dan ada yang justru baru benar-benar dimulai setelah semuanya hancur. Penangkapan Arif Wicaksono menjadi gempa kecil di kantor Satpol PP Kota Mentari. Berita tentang setoran parkir liar, kebocoran razia, dan upaya menjatuhkan atasan sendiri meledak lebih cepat daripada gosip tentang aku dan Arlan. Media yang kemarin sibuk membicarakan kedekatan tak biasa, kini sibuk mengupas praktik kotor di balik seragam. Aku berdiri di ruang konferensi pers dengan kepala tegak. Penegakan disiplin berlaku untuk semua, kataku tegas di depan kamera, termasuk untuk jajaran internal. Tidak ada satu kata pun tentang Arlan. Tidak ada pembelaan pribadi. Aku hanya berbicara tentang integritas. Tapi semua orang tahu, badai ini tidak datang sendirian. Arlan dirawat 2 hari di klinik kecil. Memar di pelipisnya tidak serius, hanya benturan ringan. Tapi bayangan di matanya, itu yang sulit hilang. Aku datang tanpa seragam, hanya kemeja sederhana dan rambut terurai. Ia tersenyum saat melihatku. Komandan datang tanpa pasukan, katanya pelan. Aku sedang tidak jadi komandan, jawabku. Kami duduk berdampingan. Ruangan itu sunyi, bau antiseptik tipis tercium. Apa kamu menyesal? Tanyaku pelan. Karena hampir babak belur? Ia tersenyum kecil. Tidak. Karena dekat denganku. Arlan menatapku lama. Kalau waktu bisa diulang, saya tetap akan berdiri di bawah payung kecil itu. Dadaku terasa hangat sekaligus nyeri. Arlan, suaraku melemah sedikit. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Ia mengangguk pelan. Saya tahu. Namaku sudah diseret kemana-mana. Karirku selamat kali ini, tapi sorotan belum benar-benar padam. Saya tidak ingin jadi beban, katanya. Kata itu membuatku langsung menoleh. Kamu bukan beban. Tapi saya bisa jadi celah. Hening. Iya benar,
Aku bisa melawan jaringan korupsi. Aku bisa berdiri di depan kamera. Tapi aku tidak bisa mengontrol mulut kota kecil ini. Dan jika aku terus berjalan bersamanya di ruang publik, mereka akan mencari cara lain. "Kamu punya mimpi apa, Lan?" tanyaku tiba-tiba. Ia terlihat kaget. "Mimpi?" "Iya, selain bernyanyi di jalan." Ia terdiam beberapa detik. "Saya ingin punya studio kecil, tempat anak-anak jalanan bisa belajar musik tanpa diusir." Aku tersenyum tipis. "Kenapa tidak mulai?" "Dengan apa?" Aku menatapnya lurus. "Dengan berhenti jadi target." Ia mengerti maksudku. "Kota ini terlalu kecil untuk kita," katanya pelan. Aku mengangguk. "Dan mungkin terlalu keras." Sebulan kemudian, Arlan tidak lagi terlihat di alun-alun. Kabar beredar ia pindah ke kota sebelah. Ada komunitas musik yang menawarinya tempat tinggal sederhana dan ruang latihan. Tidak ada perpisahan dramatis. Tidak ada pelukan panjang di stasiun. Kami hanya bertemu sekali, di pelabuhan kecil tempat semuanya terasa sederhana dulu. Langit senja memerah. "Aku tidak akan bilang jangan pergi," kataku. "Aku juga tidak akan bilang jangan bertahan," jawabnya. Kami berdiri berdampingan, tidak bersentuhan. "Kamu kuat," katanya pelan. "Aku harus," jawabku. "Dan ibu?" "Aku juga manusia," kataku jujur. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, tidak ada ketakutan di antara kami. Hanya penerimaan. "Apa ini akhir?" tanyanya. Aku menatap laut. "Ini akhir dari cara lama." Ia mengangguk. "Kalau suatu hari saya kembali bukan sebagai pengamen?" Aku tersenyum tipis. "Pastikan kamu datang bukan sebagai celah." Ia tertawa kecil. Dan untuk pertama kalinya, tawa itu tidak terasa berat. 3 bulan berlalu. Kasus internal resmi ditutup. Beberapa nama besar terseret. Sistem parkir diperbaiki. Kota Mentari perlahan lebih tertib. Gosip tentang aku mereda. Selalu ada cerita baru di kota kecil. Suatu sore, aku menerima undangan kecil. Pembukaan studio Nada Mentari. Aku tersenyum saat membaca nama pendirinya. Arlan Pradipta. Aku datang tanpa seragam. Studio itu kecil, cat dinding sederhana. Beberapa anak remaja duduk memegang gitar. Dan di tengah ruangan, Arlan berdiri dengan senyum yang lebih dewasa. Tatapan kami bertemu. Tidak ada bisikan, tidak ada ancaman. Hanya 2 orang yang pernah berdiri di tengah badai dan memilih tidak saling menjatuhkan. Ia mendekat. "Terima kasih sudah datang." "Aku datang sebagai warga," kataku. "Bukan sebagai komandan." "Bukan." Hening sejenak. "Sekarang tidak ada yang perlu disembunyikan," katanya pelan. "Sekarang tidak ada yang perlu dikejar," jawabku. Kami berdiri cukup dekat, tapi tetap menjaga jarak. Bukan karena takut, tapi karena kami sudah belajar. Cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang ia berarti mendukung dari jarak yang aman. Dan saat aku melangkah keluar studio itu, matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa kehilangan. Karena yang kami perjuangkan bukan hanya perasaan, tapi keberanian untuk tumbuh tanpa saling menghancurkan. Dan mungkin itu bentuk cinta yang paling dewasa.